Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan membahas terkait kasus penipuan online modus tawaran pekerjaan di Asia Tenggara. Nah, untuk anggotanya sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama Anissa Aulia Arafa, Abdul Muhaimin dan Fitria Rahma Wulandari. Untuk topik pembahasannya, yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan dan manfaat, ketiga detail kejadian, yang keempat konsep, tujuan, cara kerja, yang kelima upaya pencegahan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk yang pertama, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Perkembangan teknologi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Melalui media internet, beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber atau hacking, penyerangan melalui virus, dan sebagainya. Kasus yang sedang heboh saat ini yaitu penipuan tawaran pekerjaan. Terlebih lagi di zaman ini semakin mudah untuk mencari pekerjaan, sehingga kita tidak perlu lagi bolak-balik menanyakan lowongan kerja pada setiap kenalan atau perusahaan. Tujuan dan manfaat dari yang kami presentasikan ini yang pertama mencegah banyak korban dari penipuan lowongan kerja, dan yang kedua memberikan edukasi agar selektif dalam mencari dan menerima pekerjaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian yang ketiga adalah penipuan perusahaan online. Scam adalah penipuan perekrutan pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di luar negeri. Mereka yang menjadi korban dipekerjakan tanpa jalur resmi dan rawan eksploitasi. Kemudian ada datanya ini sejak Januari 2021 hingga September 2022 ada di Kamboja itu 934 WNI, di Myanmar 142 WNI, di Filipina 97 WNI, di Laos 31 WNI, dan di Thailand ada 21 WNI. Terdapat 442 WNI ditangani dan dipulangkan ke Indonesia dari Kamboja, sedangkan 166 masih dalam penanganan dan 31 lainnya masih dikoordinasikan agar segera diselamatkan. Next. Nah, kemudian yang keempat ada konsep. Mulai dari proses eksploitasi lowongan kerja yang diekspos di dunia maya secara ilegal, setelah para korban tergiur dengan iming-iming dari pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan dengan sejumlah gaji yang besar. Dari proses yang panjang, mulai dari mengisi data-data korban, visa yang ilegal, serta jalur keberangkatan yang tidak resmi. Hasilnya pelaku akan memperoleh sejumlah data korban yang nantinya akan disalahgunakan dalam tindak kejahatan konvensional maupun tindak kejahatan luar biasa. Kemudian tujuannya adalah identitas korban untuk menyusup, dan identitas digunakan untuk transaksi gelap, judi, obat-obat terlarang, dan lain-lain. Cara kerjanya yaitu pelaku menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Kemudian korban memberikan
identitas untuk proses keberangkatan, keberangkatan melalui visa kerja ilegal, sampai di tujuan pekerjaannya tidak jelas. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Arafat. Selanjutnya yang kelima yaitu upaya pencegahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencari pekerjaan di media sosial untuk menghindari scamming tadi. Yang pertama, lebih teliti dalam mengirim data pribadi. Kemudian perhatikan alamat kantor atau perusahaan, serta perhatikan posisi atau jawaban yang atau jabatan yang ditawarkan. Kemudian perhatikan gaji yang ditawarkan, serta memastikan nomor rekruter. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Di zaman serba digital saat ini, tindakan kejahatan semakin tak terkendali dengan menggunakan fasilitas teknologi yang sangat canggih. Banyak korban yang didoktrin dan diiming-imingi pekerjaan dari luar negeri dengan jumlah gaji yang besar. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sebagaimananya konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami berharap bahwa lebih realistis saja dalam memperoleh informasi pekerjaan karena kita bisa mendapatkan uang dari mana saja. Tidak perlu dari luar negeri untuk mengambil resiko seperti itu. Next, sekian presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Guys, siapa sih ngupload?